belum belajar. Mangga Sanita. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillah. Berdoa. Untuk nama-nama yang Ibu panggil boleh mengacungkan tangan. Yang pertama yaitu adalah Syanti, Naisa. Ibu maaf izin WC. Jangan lama-lama ya. Ya. 5 menit aja. Ya Ibu. Siap sih. Lanjut Daris. Kemudian Ikin. Ada yang teman-teman semua, ada yang tidak masuk pada kesempatan kali ini. Ada siapa aja? Ibu Naidi, Bu Izin. Kemudian ada lagi Ica, udah 3 hari nggak masuk Bu. Oh iya. Kenapa? Nggak tahu, nggak ada. Dari awal. Lisa, siapa? Meme Izin. Udah Paliman, semoga yang hadir di tempat ini mendapatkan ilmu dan semoga teman-teman yang izin dimudahkan dalam urusannya dan yang sakit semoga disembuhkan seperti kegiatan sehari-harinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, di hari yang cukup mendung ini, kita semua akan belajar bersama Ibu. Di mana sebelum kita belajar, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu teman-teman semuanya bisa mengeluarkan buku pelajarannya, buku catatannya, dan yang memegang handphone boleh disimpan terlebih dahulu. Upayakan untuk fokus pada pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa mendengarkan lewat kuping kanan dan tidak keluar lagi lewat kuping kiri. Dan semoga ilmu pada kesempatan kali ini akan barokah seperti itu. Amin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan, teman-teman ada yang masih ingat materi apa yang Ibu berikan pada minggu lalu? Al-Quran. Ya, betul Maisa. Minggu kemalu. Minggu lalu menjelaskan mengenai Ibu menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, teman-teman semua, di antara kalian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Al-Quran atau Al-Quran menurut bahasa atau Al-Quran menurut istilah? Ada yang tahu teman-teman? Al-Quran bacaan kitab suci umat Islam. Ya, betul. Selain itu ada yang tahu apa itu Al-Quran? Bacaan. Firman Allah. Betul. Nah, betul sekali teman-teman. Kemudian selain itu Ibu ingin mengetahui ada ataupun nama lain, bukan nama lain. Jadi fungsi Al-Quran itu apa saja? Ada yang tahu? Ya. Sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Betul. Al-Quran berfungsi sebagai al-huda, yaitu sebagai petunjuk. Kemudian, nah, teman-teman semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman semua bisa mengetahui apa itu pengertian hadis. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengetahui apa macam-macam hadis. Dan tujuan yang terakhir, teman-teman semua tahu apa itu struktur hadis. Boleh dilanjut? Nah, teman-teman semua ada yang tahu ataupun kalian tidak asing
Teman-teman semua pasti pernah mendengar apa itu hadis. Nah, menurut kalian hadis itu apa? Baik secara istilah, secara bahasa, ataupun sepengetahuan kalian mengenai hadis. Apakah ada yang tahu? Hadis itu kata-kata Nabi. Ya, selain itu? Ya, ada lagi? Ucapan, tingkah laku, dan keputusan Nabi. Nah, betul, betul. Semuanya betul. Terima kasih untuk teman-teman. Lanjut. Nah, pengertian hadis. Hadis dibagi menjadi ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Hadis secara bahasa yaitu al-jadid yang artinya baru. Kemudian secara istilah teman-teman boleh lihat yang dikatakan mau dipa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin yang artinya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat. Lanjut. Ya. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu hadis, oh ternyata hadis itu adalah sebuah apa tadi teman-teman? Hadis merupakan perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam hadis. Nah, setelah kita mengetahui apa tadi pengertian hadis, macam-macam hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis qauli, di mana hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa dalam masalah akidah, muamalah dan sebagainya. Kita teman-teman bisa lihat contoh dari hadis qauli. Contoh hadis dari hadis qauli yaitu mungkin teman-teman tidak asing dengan hadis ini. Ibu izin bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apakah teman-teman semua pernah mendengar hadis tersebut? Pernah. Nah, kalian hadis tersebut tergolongkan terhadap hadis qauli yang artinya hadis berupa ucapan. Kemudian yang kedua ada hadis fi'li. Hadis fi'li yaitu adalah hadis Nabi Muhammad SAW digolongkan dalam perbuatan. Jadi segala pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh hadisnya yaitu di mana diriwayatkan bahwa sholu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah seperti mana engkau melihat aku sholat. Nah, hadis yang ketiga ataupun macam hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis ketetapan, di mana ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh hadis tersebut boleh dilanjut. Contoh hadis takriri di mana diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu. Ana Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah, ahramadok," kata sahabat. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, sedang makan. Namun ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah daging biawak ini haram?" Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak, daging ini tidak haram." Setelah itu, lalu hadis selanjutnya yaitu maka aku pun menariknya lalu memakannya. Dan artinya Nabi SAW tidak mengharamkan daging ini, tetapi Nabi hanya tidak menyukainya. Ketetapan. Nah, yang selanjutnya ada hadis sifat, di mana hadis sifat ini yang disandarkan kepada Nabi berupa sifat-sifat Nabi. Boleh teman-teman ada yang bisa ataupun ada yang mau membacakan contoh hadis sifat ini? Apakah ada yang mau? Kurang kelihatan. Jelas. Iya.
Oke, ada yang mau? Kayak mungkin ibu baca ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan laisa bitawilil ba'id wala bil qasir rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya manusia yang paling tampan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah merupakan wajahnya yang paling baik akhlaknya, kemudian beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini macam-macam hadis itu ada 4. Coba boleh disebutkan satu-satu. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli ini adalah hadis Ucapan. ya. Yang kedua adalah hadis Fi'li. tuh, hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah berupa perbuatan. Dan yang ketiga ada hadis takriri. Betul. Dan yang keempat ada hadis sifati. Hadis sifati adalah sifat. Ya, boleh lanjut. Nah, teman-teman semua, kita sudah paham apa itu hadis, kemudian macam-macam hadis. Selanjutnya yaitu akan mengetahui struktur hadis. Mungkin dari lantunan boleh di Nah, teman-teman semua, struktur hadis ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan matan, yang kedua ada yang dinamakan nama. Yang pertama ada sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Teman-teman semua, sanad itu bisa dikatakan sebuah rantai. Jadi antara perawi dan juga matannya. Nah, sementara matan adalah isi atau konteks dari suatu hadis tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan rawi. Rawi di sini adalah para periwayat, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, contoh dari hadis berikut. Nah, untuk sanad biasanya diawali dengan an amirul mukminin, kemudian hadatsani, akhbaroni. Kemudian matan adalah suatu isi ataupun konteks dari sebuah hadis. Dan rawi seperti rawahu Imam Hadisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah dan lain sebagainya. Lanjut. Baik. Nah, teman-teman semuanya, untuk kesimpulan ataupun semoga macam-macam hadis teman-teman semua bisa mengetahui apa itu struktur hadis apa saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ibu ingin teman-teman semua bisa mengklasifikasi